ma hawal ilma ahadun, ya. Seseorang tidak akan mendapatkan tidak akan meraih ilmu itu, seseorang tidak akan meraih ilmu walau ma rasa alfasanah, walaupun dia ini mencarinya sampai 1000 tahun, gitu maksudnya. Apa nih? Walau ma rasa walau ma rasa alfasanah, walaupun seseorang tadi mencarinya sampai 1000 tahun, dia tidak bakal tidak bakal mendapatkan semuanya. Maka oleh karena itu ilmu ini dahulukan yang terpenting, gitu ya, dari yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala syaikhul mu'allif ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumi bi asr fi darin amin. Adabul alim, al babus sabi', kemudian fi adabil alim ma'atalamidhi wa fi 14 min al adabi lanqal wasamin. Yang sebelum itu disebutkan sudah kemarin ya. Wala yumkinu talibu minal istighal fi fannaini aw aksar min idza lam yadbadhuma. Si guru dan tidak mungkin sebelum itu ya. Wala yumkinu talib minal istighal fi fannain aw aksar, dan tidak mungkin si pelajar menyibukkan diri di dalam 2 macam pelajaran atau lebih apabila tidak bisa menghafalnya, tidak bisa menjaganya. Maka kalau tidak bisa maka 1, dan itu pun diambil yang terpenting, gitu ya. Bal yuqaddimul aham bal yuqaddimul aham fal aham, akan tetapi mendahulukan yang terpenting kemudian yang terpenting. Ya. Ada istilah mengatakan qaddimil aham alal muhim, gitu ya. Dahulukan yang terpenting dari yang penting. Qaddimil aham alal muhim. Muhim itu penting, kalau aham itu lebih penting. Qaddimil aham alal muhim, dahulukan yang terpenting dari yang penting. Ada ungkapan syair mengatakan al ilmu ba'idun ghauruhu, al ilmu ba'idun ghauruhu, la walau ma rasa alfasanah, atau la yanaluhu walau ma rasa alfasanah. Dia tidak akan mendapatkan ilmu tadi walau ma rasa alfasanah, walaupun dia ini mencarinya itu sampai 1000 tahun. Tidak bakal seseorang tidak akan mendapatkan ilmu semuanya, walaupun dia sama Allah dikasih umur 1000 tahun. La walau ma rasa alfasanah, dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut semuanya. Walau ma rasa alfasanah, walaupun dia mencarinya sampai 1000 tahun. Al ilmu ba'idun gauruhu, atau innamal ilmu ba'idun gauruhu, ilmu itu dasarannya itu dalam sekali. Ba'id, jauh, gitu ya. Ibarat laut itu enggak ada dasarannya. Kalau ada pun jauh sekali. Apa ya? Ditulis lagi. Fakhudhu minal ilmi ahsana, maka ambillah ilmu itu yang terbaik. Ambillah ilmu itu yang paling baik. Fakhudhu min kulli ilmin ahsana. Ambillah ilmu itu yang terbaik. Yang kita perlukan, bukan semua ilmu dipelajari, atau bukan semua kitab dipelajari. Apalagi dia belum bisa apa-apa sudah mempelajari banyak, atau baca sembarangan kitab. Ya. Sebenarnya kita ini kalau dihitung dengan keperluan ilmu kita ini tidak sempat sebenarnya untuk baca-baca yang komik mungkin gitu ya, atau bacaan yang lain selain ilmu itu enggak ada waktu sebenarnya.
Bagi orang tertentu begitu. Apalagi sampai nganggur gitu ya. Nganggurnya itu mestinya baca kitab gitu ya. Wirid sedikit. Mahawal ilma ahadun. Ya. Seseorang tidak akan mendapatkan tidak akan meraih ilmu itu. Seseorang tidak akan meraih ilmu walau ma rasa alfasanah, walaupun dia ini mencarinya sampai 1000 tahun, gitu maksudnya. Apa nih? Walau ma rasa alfasanah. Walaupun seseorang tadi mencarinya sampai 1000 tahun, dia tidak bakal mendapatkan semuanya. Maka oleh karena itu ilmu ini dahulukan yang terpenting, gitu ya, dari yang penting. Ya semua hal itu harus mendahulukan yang terpenting dulu. Semuanya penting, tapi mana yang paling penting? Nah, gitu ya. Itu dilakukan terdahulu. Karena kalau kita melakukan yang enggak begitu penting, yang paling penting akan ditinggalkan. Melakukan yang remeh, maka yang penting enggak bakal dikerjakan nanti. Maka yang penting-penting dilakukan, nanti yang remeh akan ikut sendiri. Gitu. Terus wa idza alima aw qalaba ala dhannihi innahu la yuflih fi fannin asyara ila bitarki awal intiqal ila ghairi. Dan apabila dia mengetahui si guru namanya, si guru itu mengetahui atau qalaba ala dhannihi, lebih berprasangka bahwa si murid ini tidak layak, tidak sukses di dalam satu fan tersebut, maka asyara ali bitarki, maka memberi isyarat untuk meninggalkannya. Wal intiqal ila ghairihi, dan berpindah kepada yang lainnya. Ini yang dimaksud adalah mungkin pelajar-pelajar di luar ya. Kalau kita di pondok ya diusahakan semuanya dipelajari, cuma kalau dia punya keahlian di satu pelajaran maka itu sudah. Yang lainnya tetap dipelajari, cuma ya mungkin biasalah. Nah, mungkin nanti laporan kepada gurunya atau kepada siapa, kepada yang bisa dilapori. Maka saat saya kalau ini bisa mencapai 100 mungkin gitu ya, karena saya hobi dengan pelajaran ini, misal seperti itu. Tapi kalau yang lainnya walafu ya anak tidak bisa memaksakan, mentok 70, nah, mungkin seperti itu, tidak masalah ya. Yang penting masih ada harapan, jangan sampai semua ilmu nggak bisa. Oh ya, kita di sini nih jangan sampai semua ilmu nggak bisa. Kita bisanya apa di sini? Oh biasanya hafalan hadis, ya sudah hadis hafalan yang banyak. Yang lainnya mungkin atau dia ahli mustalah, ya sudah mustalah. Jangan sampai di bawah nilai 80, mungkin harus 80 ke atas. Yang lainnya kalau dia tidak bisa ya usahakan mentok paling tidak sesuai dengan standar standar nilainya berapa. Dengan laporan ke gurunya, saya mohon maaf tidak bisa gitu ya. Untuk ngejar ini saya tidak bisa. Karena kalau matematika mentok sudah paling nilai 50 itu sudah wes nguras tenaga, mungkin seperti itu ya kalau di pelajaran umum. Tapi di sini kan saya hobinya di fikih. Kalau nahu biasa-biasa itu berarti fikih. Nahunya biasa-biasa. Atau pelajaran-pelajaran lain biasa-biasa yang dia menjadi keahliannya, kesenangannya dalam mempelajari ilmu itu, yaitu sudah berarti itu anunya gitu. Karena kadang-kadang orang itu ada ada beberapa pelajaran dia tidak senang mungkin ya, bukan hobinya mungkin. Ada orang itu hobi di pelajaran tertentu. Ada mungkin orang itu hobi dalam masalah waris misalkan. Berarti masalah waris itu dia tekuni. Jangan sampai pelajaran yang di situ sampai di bawah standarnya itu, kalau bisa harus di atas begitu. Dengan laporan lah ke gurunya mungkin. Dan sekali lagi jangan sampai tidak ada semua ya. Tidak ada semua pelajaran nilainya
di bawah rata-rata ya, di bawah KKM gitu ya, kalau itu jangan, berarti kita kurang semangat. Sak kelas ngono kabeh berarti gurunya ya, misalkan ya sak kelas guru ngono kabeh, sak kelas semua di bawah standar berarti gurunya. Kalau satu kelas mungkin separuhnya itu di bawah di atas KKM, separuhnya di bawah KKM, berarti arek ya. Maka disemangati gitu ya, semangati semua pelajaran itu. Yang kurang dipahami lapor ke gurunya. Tapi sayang kita di sini nggak ada yang suka laporan-laporan begitu biasanya. Ya. Jadi kalau ada kendala harus laporan. Kendala apa? Pasrah bongkoan jangan ya. Jadi harus kita ini kurang apa, minta apa, harus ngomong gitu ya masalah pelajaran. Kalau ada wali kelas, bilang ke wali kelasnya atau bilang ke siapa ya. Kalau di luar ya, kalau ini yang kita bahas ini mungkin dia seorang guru ini yang di luar, bukan di pondok nih ya. Jadi kalau ngajari seseorang, orang tersebut tidak ahli di dalam satu macam pelajaran yang dia ajarkan, ya sudah, berarti dia bukan ahlinya, pindah ke pelajaran lain. Misalkan nanti ngajar mungkin di luar, kita ngajar di luar mungkin nanti kalau kita keluar ngajari orang mungkin bab masalah waris, nggak mudeng nih orang gitu ya, wes dibolak-balik tetap dia nggak mudeng orangnya, ya sudah berarti dia bukan ahlinya, pindah ke pelajaran lain gitu. Wal intiqal ila ghairihi, dan berpindah ke pelajaran lain, mimma yurja fihi falahu, yang di dalam pelajaran yang diharapkan dia sukses di dalam pelajaran tersebut gitu ya. Kemudian wasamin an la yadhar li talabah tafdila ba'dihim ala ba'din indahu fi mawaddah wa i'tina ma'a tasawihim fi sifati min sinnin aw fadil aw tahsil aw diyanah. Yang kedelapan, adalah si guru tadi, si ustadz tadi, si syekh ya, tidak menampakkan kepada murid tafdila ba'dihim, mengutamakan salah satu sebagian dari mereka ala ba'din, daripada murid yang lain, itu tidak boleh. Jadi yang lain yang lain tuh mau koyok disayang gitu ya, bendino dikae sangu sini gitu ya. Tidak boleh gitu ya. Ana lebih suka ke ente daripada yang lain. Wah, apalagi seperti itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh bagi seorang syekh atau guru, tidak boleh seperti itu. Indahu, di sisinya ya, tidak boleh mengutamakan sebagian mereka daripada yang lainnya, fi mawaddatin, di dalam kasih sayang, wa tinain, dan perhatian, itu tidak boleh. Ma'atasawih, ya, padahal mereka ini sama ya, tasawih, mereka sama, fisifati, sifatnya sama gitu ya, min sinin yes podo gitu ya, arais podo rata-rata seperti itu, min sinin, umurnya sama, kecuali umurnya ada yang beda. Yang lainnya ini umurnya muda mungkin ya, umurnya 20 tahun, ini ada umur 40 tahun, tidak apa-apa diutamakan karena umurnya, apalagi gurunya lebih muda ya, harus mengutamakan. Nanti bakal difahami oleh yang lainnya, oh karena dia mungkin paling muda, atau yang lainnya tua, ini toh yang muda satu ini, maka itu nanti kalau dikasih sayangi, diperhatikan, tidak masalah, karena biasanya nanti yang lainnya bakal ngerti, oh ini dimuliakan karena mudanya, seperti itu. Tapi kalau sama tidak boleh gitu ya, kelasnya sama, umurnya sama, sifatnya sama, keutamaannya sama, sama-sama orang biasa ya. Au tahsil ya, tahsil, hasilnya sama, maksudnya ya, audianah atau agamanya sama,
Pokoknya ya, semuanya sama di dalam murid tadi, tidak boleh diutamakan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Fa inna dzalika mimma yuhisus sadar wa yanfirul qalba. Ya. Fa inna dzalika, maka karena yang semacam itu, kalau kita mengutamakan satu yang lainnya tidak, atau mengutamakan salah satu mereka daripada yang lainnya, itu dapat menjadikan hati itu cemburu mungkin gitu ya, tidak enak, prasangka, wah gitu. Hatinya tuh garai cemburu sosial begitu ya. Yuhisus sadar. Hati ini dapat menggarai nggak enak gitu namanya. Wa yanfirul qalba, dan dapat yanfir dapat menjadikan hati itu lari, dapat menjadikan hati itu benci. Ya. Kadang-kadang dibenci oleh yang lainnya gara-gara sama ustadznya diperhatikan, entah dibilang nanti anak emasnya Pak Ustadz lah mungkin gitu ya, anak emasnya mungkin, atau mungkin apalah, waki paling kata apek mantu iki, mungkin seperti itu, atau yang lainnya. Kadang-kadang dibully gara-gara diperhatikan gurunya, yang lainnya enggak. Kadang-kadang malah yang lebih parah lagi, misalnya kalau dia salah, kesalahannya tidak begitu direken, tapi yang lainnya misalkan wah gitu ya, ini tidak boleh gitu maksudnya. Wayan firul qalba, dan dapat menjadikan hati itu lari, hati itu benci. Ya. Wa in kana ba'dhum aksar tahsilan wa asyad istihadan. Nah ini kalau ini boleh. Wa in kana, dan jika ada ba'dhum sebagian mereka aksar lebih banyak tahsilan mendapatkannya, maksudnya lebih banyak dia berhasil dalam masalah ilmu, wa asyad istihadan, dan lebih semangat gitu ya, lebih semangat dalam beristihad, lebih sungguh-sungguh, wa ahsana ta'diban, dan ada murid yang lebih bagus adabnya daripada yang lainnya, maka fa'adhara ikramahu, maka dia menampakkan kemuliaannya, wa tahdilahu, dan keutamaannya, ya. Wa bayyana anna ziyadata ikramihi litilkal asbab, dan akan jelas gitu ya, litilkal asbab dia menampakkan tambahan kemuliaan ya, litilkal asbab, terhadap atas sebab-sebab tadi ya. Makanya gara-gara sebab tadi, dia sebab yang tadi disebutkan, anaknya ini lebih banyak menghasilkan ilmu, lebih banyak ijtihad, lebih bagus adabnya, kemudian dia lebih melebihkan kemuliaannya, jadi kemuliaannya dilebihkan atas sebab tadi. Gara-gara sebab tadi, anak ini lebih dimuliakan daripada yang lainnya. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa hal itu. Kenapa? Karena ada sebab gitu ya. Tapi kalau nggak ada sebabnya semuanya sama, maka tidak boleh gitu ya. Sebabnya itu karena anak ini lebih sopan gitu ya, yang lainnya enggak, atau lebih semangat, dan nampak di antara yang lainnya dari semangatnya dia sehingga dia banyak menghasilkan ilmu, maka ini dimuliakan, tidak apa-apa, biar tahu yang lainnya gitu ya. Dan nanti ketika yang lainnya tuh iri atau mungkin membenci, maka nanti bisa jelaskan, loh apa kok iri, iya ini anak kok dimuliakan, ya salah ente, kenapa ente kok malas-malesan? Kalau pengen dimuliakan harus sama seperti dia gitu, harus semangat seperti dia lah. Saya mau memuliakan ente lah, ente malas-malesan, masa mau dimuliakan begitu. Kenapa? Li'annahu yunsitu, li'annahu yunsitu wa yub'itsu 'alal ittisab bitilkas sifat. Karena hal tersebut, dia dimuliakan itu dapat menjadikan dia semangat ya. Wa yub'itsu, dan dapat membangkitkan 'alal ittisab, untuk bersifat bitilkas sifati, dengan sifat-sifat tersebut, baik dia
akan bertambah, akan meningkat bertambah bagus lagi, yang lainnya insya Allah bakal bagus juga, karena melihat yang satu ini dia bagus, akhlaknya bagus, kok dimuliakan, maka yang lainnya kalau pengen dimuliakan bakal niru dia, gitu maksudnya. Wa kadzalika la yuqaddim ahadan, hendaklah dan begitu juga tidak mendahulukan ahadan seseorang fi naubati ghairihi. Naubah itu giliran gitu ya, giliran. Fi naubati ghairihi, di dalam giliran ya, gilirannya dia, tidak mendahulukan seseorang di gilirannya orang lain, au yuakhirhu, atau mengakhirkannya, an naubaitihi, dari gilirannya dia. Maksudnya ada giliran ya, apa mungkin ya, apalan mungkin ya, apalan, atau mungkin ada sesuatu antri gitu, antri ya, itu antrian itu namanya naubah. Tidak boleh mendahulukan antrian seseorang, tidak boleh. Kalau sudah gilirannya ya harus itu yang yang didahulukan, tidak boleh mendahulukan yang lainnya. Nah, gitu ya. Atau mengakhirkan seseorang demi mendahulukan yang lainnya, itu juga tidak boleh, sama ini. Mendahulukan giliran seseorang atau mengakhirkan giliran seseorang itu tidak boleh, illa idza ra'a fi dzalika maslahah, kecuali apabila dia melihat hal tersebut ada kemaslahatan. Tazidu ala muraati maslihin naubah, ya, yang lebih gitu ya, tazidu lebih ala muraati, daripada melihat kemaslahatan giliran tersebut. Misal ada orang, satu anak ini mungkin kurang semangat gitu ya, biar lebih semangat, biar nampak diperhatikan, yang tadinya antri di belakang suruh depan, ente dulu, supaya apa ini? Supaya menarik hatinya si anak tadi, gitu ya, diharapkan biar tambah semangat, gitu. Maka tidak apa-apa. Fa in samaha ba'dhum li ghairihi fi naubati fala ba'sa alaih. Kalau samah itu memaafkan, ya, samah itu memberi kemurahan atau memaafkan, maksudnya ngalah, gitu ya, ngalah. Memberi kemurahan sebagian mereka kepada yang lainnya, fi naubatihi, di dalam gilirannya, ya tidak apa juga, gitu ya. Walaupun tidak ada maslahat, kalau yang ada giliran di belakang ini pingin didahulukan, tidak apa-apa juga. Jadi ya itu diambil. Ente disik apa? Anak nanti aja. Ya tidak apa juga, gitu ya. Kemudian watasi an yatawaddad li hadirihim wa yadhkur ghaibahum bi khairin wa husni sana'in. Watasi yang ke-9, an yatawaddad, hendaklah berkasih sayang li hadirihim, kepada yang hadir di antara mereka. Kasih sayang, gitu ya, yatawaddad, kasih sayang pada mereka yang hadir di majelisnya, wa yadhkur ghaibahum, dan menyebut yang tidak hadir, bi khairin, dengan kebaikan, wa husni sana'in, dan dengan bagusnya pujian, bukan di olok-olok ya, nang di arah iki ya, gitu ya, kok beling gitu ya, beling gak tahu hadir ya apa ya, gitu, enggak. Jadi tetap disebut namanya ya, semoga yang enggak hadir tetap, gitu ya, yang enggak hadir mereka ini tetap pada dalam keadaan sehat, kemudian semoga begitu, mungkin didoakan ya, atau ditanya mana fulan, setelah ditanya didoakan dengan baik, gitu ya. Wa an ya'lam asma'ahum wa ansabahum wa mawatinahum wa usulahum wa yaksur lahum ad-du'a wa yuksir lahum ad-du'a bis shalah. Dan wa an ya'lam, hendaklah mengetahui nama-nama mereka, si ustadz ya, si guru,
mengetahui nama-nama mereka, wa ansabihim, nasab-nasab mereka, ya, dia dari mana, golongan siapa gitu ya, wa mawatinahum, dan juga mengetahui dia dari daerah mana, wa usulahum, dan usul asal mereka, usulahum, dan memperbanyak mendoakan mereka, wa yuksir lahumud du'a bis shalah, dan memperbanyak mendoakan mereka dengan kebaikan. Siapapun itu muridnya, ya, ndak peduli yang jelek, ndak peduli yang baik, terutama yang jelek itu didoakan baik. Tapi ojo niru, ada cerita nih ya. Cuma kita jangan niru, jangan niru ini. Ente moro melengkap saja. Banyak cerita, kadang-kadang di pondok-pondok zaman dulu, pondok-pondok kiai-kiai itu kadang-kadang justru yang kadang-kadang anak metal itu kadang-kadang jadi. Ya, yang biasa di pondok ini koyok ya apa gitu ya, sering gudok, kadang-kadang jadi. Kenapa? Teliti ternyata anak-anak yang seperti itu justru yang menjadi kadang-kadang perhatian si yainya tadi. Jadi ndelok arek rotok meleng gitu ya, gurunya langsung nangis gitu ya, nangis. Nah, terus malamnya dimujahadai, ya Allah, anak iki fulan khususnya si meleng tadi, semoga gini sampai ditangisi oleh gurunya, sampai ditirakati, cek tobat anak ini, cek jadi baik ya. Justru kadang-kadang itu yang jadi, yang gitu ya. Ya, tapi ente aja orang meleng apa ente cek ditungan sapa hitungan ya langsung nak sing ente meleng ya lek ditungan lek gak ditungani misalnya seperti itu lek selali apa ya kan susah sendiri kita ya tetap usaha ya apa caranya baik ya. Itu bagi kiai ya gitu ya. Kadang-kadang banyak cerita gitu ya. Ini padahal di pondok dulu koyo ya opo ya. Tapi kok heran ya, mulai kok ya mungkin gitu ya. Ketika diteliti ternyata syekhnya itu tadi. Ya, ketahuan syekhnya ternyata anak ini rotok kurang ajar gitu, tambah ditirakati oleh gurunya. Syekhnya itu yainya itu nirakati. Ya. Jadi tiap malam itu dia khusus tirakat untuk anak ini. Ya, biar jadi baiknya. Betul diterima oleh Allah doanya si kiai tadi jadi baiknya. Ya, ini salah satunya, ya, memperbanyak doa gitu ya muridnya. Wa an yuraqiba, cuma aja niru ya, anda ngomongin aja lanting jadi dongano sapa. Ya itu kan lek tambah di cermeti lah ya, Pak. Yes, kita baik-baik, kita berusaha baik, karena kita di sini pangkuan kita adalah Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Ya. Kita mau ke siapa? Gitu ya Mas ya. Mau ke siapa? Mungkin di live kita kurung Habib Alwi gitu ya. Ya. Habib Alwi ya, Habib Alwi ono di Lawang, Habib Muhammad ya ono di rumah, Habib guru kita Habib Asad ya ono di mana? Di Kalimantan. Ke siapa kita? Ke Camael ya ojo lah apa. Aku ya engkau awakku dhewe gak iso nanti ke saya. Ya. Wani biro gak gratis gitu. Lek Habib Alwi gratis ya, malah penting kita Habib Alwi ya, Habib Alwi yang sering kita sebut ya, kita muraqabah kita apa tadi ya muraqabah kita ya apa kalau di hadis al-Islam itu al-ihsan, ihsan kita atau ihsan ya, al-ihsan, ihsan itu merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Lah, kita ini harus ihsan kita kepada Habib Alwi. Ya apalagi ke sini. Nah, jadi balik lagi. Kalau kita berihsan ke Habib Alwi pasti jadi baiknya. Kenapa? Karena Habib Alwi itu ada di sini, ada di kita ini. Dulu Habib Asad pernah menyampaikan masalah ini. Seorang aulia itu ketika sudah meninggal kan dia tidak meninggal. Terus ada di mana? Apakah ada di makomnya? Ya terserah mereka gitu ya, terserah mereka. Yang pasti mereka aulia itu katanya ketika mereka ini sudah meninggal, mereka ini berada
di tempat di mana dunia, ketika di dunia menjadi nadrohnya. Tahu nadrohnya tuh? Pusat pandangannya dia, pusat perhatian dia dulu ketika di dunia itu dia di mana? Maka dia ada di situ. Bebasa dulu pernah mengatakan Habib Alwi itu, ya, Habib Alwi bukan Habib Ali yang sekarang enggak ya, yang dulu, paham ya? Habib Ali beliau. Ya. Beliau itu kata Habib Asad, pusat pandangan beliau itu adalah pondok ini. Jadi akhir nadrohnya beliau adalah pondok ini, bukan di mana-mana sebenarnya, gitu ya. Apakah Tanjung? Ya mungkin, cuma bukan di situ. Itu karena itu rumah waris. Ya, itu rumah waris Tanjung itu. Ya di sini. Ya, ini milik Habib Alwi asli di sini. Habib Alwi itu seorang ulama yang tidak punya rumah tapi punya pondok. Tidak punya rumah, Habib Alwi tidak punya pondok. Sampai meninggal beliau tidak punya rumah sendiri. Maka ente kalau tidak punya rumah enggak usah kaget, maksudnya tidak usah susah. Habib Alwi tidak punya rumah. Tapi hidup, tapi mulia, iya. Jangan khawatir ya, nanti sama Allah ya apa caranya gitu ya, pecok mikir, tapi ya punya rumah ya alhamdulillah gitu ya. Habib Alwi itu tidak punya rumah tapi punya pondok, maka nadrohnya beliau adalah pondok. Pondok beliau ini dibangun ketika akhir-akhir hayat ya, tahun berapa nih? Tahun 90, karena 91 sudah ditempati, cuma bukan pondok ya, kursus. Dulu kiai-kiai yang nempati pondok ini sampai tahun 94 baru beliau menerima santri kursus agama dan bahasa Arab, termasuk kita ini dulu. Cak Imron yang sini tuh ya, itu kloter as-sabiqun al-awwalun sini. Ada Ustadz Toha, kalau di sini suruh tahlil itu ya, itu kloter pertama itu. Ya, kalau sahabat tuh was-sabiqun al-awwalun. Ya. Golongan pertama. 94. 95 meninggal sudah beliau ditinggal. Jadi akhir hayat beliau adalah pondok sini. Ya. Maka dipastikan beliau itu karena nadrohnya di sini, berarti beliau sering di sini. Kita ini pada hakikatnya nggak usah khawatir bersama beliau. Kalau kita bermasyhad maka kita akan nampak keberkahan itu kepada kita. Apa yang sering kita sebutkan al-madad fil masyhad ya. Al-madad fil masyhad. Madad itu tergantung masyhad. Pemberian itu tergantung masyhad. Kalau kita punya masyhad, punya husnudzon besar, pasti kita diberi banyak. Tapi kalau kita tidak punya husnudzon, tidak punya masyhad, ya sudah, kita tidak miliki apa-apa. Kita di pondok sini menganggap nggak ada Habib Alwi, kita pulang nggak ada apa-apa. Tapi kalau menganggap ada, pasti bisa, pasti dapat banyak. Dan pasti kita bisa menjaga diri kalau kita bermasyhadkan dengan Habib Alwi, kita husnudzon Habib Alwi ada di sini. Habib Asad mengatakan seorang wali itu berada di mana di tempat yang menjadi nadrohnya dia ketika semasa hidupnya. Habib Alwi nadrohnya di sini, maka hati-hati kita di sini. Ya. Persedikit kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan kita ini dipantau Habib Alwi. Ya. Kita gini nih ada Habib Alwi. Ini maklum dia. Maghrib wasit tangga. Dulu. Ana cerita. Dulu kita itu ketika awal-awal Habib Asad datang tuh yang ngurus itu ya kita ini, Ustaz Mujib kita. Enggak ada guru-guru besar, enggak ada guru besar. Gurunya itu dulu Ustaz Mudirul Anam. Yang pasti ada Ustaz Tato dulu. Ustaz Tato, sekarang sudah enggak lagi. Jadi enggak ada guru-guru dari Hadramut gitu ya, syekh siapa, alim siapa, enggak ada. Ya. Terutama ketika Habib Alwi meninggal enggak ada sama sekali. Itu selama 10 tahun nggak ada ya Ustaz Tato, Ustaz Al-Muhtari, kita kelendak-kelentok di sini ya, pokoknya hadir ke sini, tapi tetap hadir. Tiap waktunya ngaji walaupun hujan balik, gurunya nggak datang gitu ya, balik tetap. Tapi kita semangat, cuma kita kerasa kayak kita tuh dapat sesuatu. Paham ya?
Kita ini dapat sesuatu. Kayak walaupun nggak ada yang ngajari kita ini ya apa ya? Dimudahkan lah untuk sesuatu. Terutama kita ngajari salah satu, alhamdulillah jadi ustadz, masya Allah sekarang orangnya masya Allah lebih pintar daripada anak-anak nggak bisa apa-apa dibandingkan dia ya, maksudnya dibandingkan ente kita anehnya pada anda bisa apa-apa, kita ini kan cuma nemeni belajar lah gitu ya, bukan apa-apa. Ketika disuruh ngajar kita ini merasa kita ini bukan dari siapa-siapa, tidak punya sanad Habib Alwi tok, ya cuma diajar cuma setahun setengah dulu ketika ada Habib Alwi. Tapi kita enggak putus asa lah, enggak putus asa. Kita itu ketika ngajar itu ya, kita tawasuli beliau-beliau itu kita panggil lah ya. Ya Allah, ahdir arwahahum ya Allah gitu ya. Hadirkan roh mereka, jadikan mereka yang ngajari kita gitu. Walaupun yang ngajar anak waktu itu, ngajar nahwu. Subhanallah, nampak berkah itu. Kita ngajar nahwu itu enggak kayak sekarang ya. Sekarang ini pirang tahun kadang-kadang kayak itu saya. Anda bukan sombong lah yang Anda ngomong ini. Mungkin Anda dulu pernah ngomong seperti ini berapa tahun yang lalu, lama enggak ngomong. Anda ngajar nahwu itu dengan kondisi gitu ya, tiap ngajar itu kita tawasul gitu, kayak kita butuh betul. Terutama kita tawasul kepada Habib Alwi Al-Idrus karena yang punya pondok beliau. Yang kita ajar itu 6 bulan. Ngajar 6 bulan itu sudah rata-rata mereka bisa ya, setahun itu sudah asas sudah selesai, matan jurumiyah sudah selesai, syarah jurumiyah sudah selesai, dan suruh ngajar sudah bisa yang diajar. Jadi setahun teman-teman kita itu dulu ya, karena dulu nggak ada guru ya, nggak ada guru kayak sekarang guru pasti, jadi kita ini bikin gitu ya. Jadi kakak kelas ngajar adik kelas, akhirnya jadi guru temenan gitu ya, jadi ustadz lah kita sekarang gitu. Jadi setahun itu sudah bisa ngajar. Yang anak ajar waktu itu, anak nggak merasa ngajari karena kita ketika ngajar itu tawasul betul-betul, pokok kita merasa butuh. Itu kita lakukan lebih dari kurang lebih 6 bulan ya, 3 bulan 6 bulan tiap pagi itu ya, kita ngajar tiap pagi ya. Kadang-kadang diajari so ngantuk-ngantuk, kadang nggak belajar sejam setengah gitu kadang-kadang ya. Mau paham, mau enggak, cuma ya paham alhamdulillah ya. Jadi setahun itu sudah hatam 3 kitab itu hatam plus bisa ngajar. Kemudian ketika sudah setahun, teman-teman yang kita ajar ini kita setorkan, maksudnya kita langsung suruh ikut kelasnya Satato. Subhanallah, yang kita ajar ini ya kemampuannya itu melebihi yang sudah diajar Satato berapa tahun. Sampai sekarang ya jadi booming di sana. Ya. Maksudnya secepat itu sampai jadi cerita Satato sendiri. Kenapa ini? Kita waktu itu bermasyhad, kita rasakan sendiri. Merasa kita ini harus merasa kita ini ada Habib Alwi, dan kita datangkan mereka, arwah mereka kita datangkan dengan tawasul. Paham ya? Anda sering ngomong tawasul, itu hebatnya tawasul. Maka kita di sini nih ya banyak tawasul, banyak sambungan hati kita kepada Habib, sadarkan diri kita bahwa kita di sini ini ada Habib Alwi Al-Idrus. Walaupun nggak ada Habib Asad kemana? Ke Martapura ya. Habib Alwi di Lawang, Habib Muhammad di sana jauh. Ente sama siapa? Kena sama sopo ya, Mbak Jamael gitu. Enggak ada siapa-siapa. Cuma ada Habib Alwi, jangan khawatir. Ya, ada Habib Alwi bin Salim bin Ahmad Al-Idrus yang kita banggakan, yang kita rayakan haulnya sehebat itu ketika tiap tahun kita bersama beliau. Kalau kita merasakan hati kita seperti itu, cepat kita ya, dan pasti keluar antum kita insya Allah jadi manfaat. Dan kebukti kita punya teman-teman seperti itu dulu ya, yang pulang pergi dulu ya, nggak ada Habib Alwi. Sekarang kan masih banyak ada CCTV gitu ya, masih dilihat di mana-mana. Dulu nggak ada CCTV, nggak ada. Di awal-awal ya, dulu nggak ada CCTV. Cuma karena kita ini ada Habib Alwi, kayak kita ini mau melakukan sesuatu kita tidak mau. Sampai kita mau pulang kita tidak berani. Padahal kalau pulang biasa nggak ada yang temu. Ya, Long Habib tidak pernah ke sini. Ya.
rambutan sampai jatuh-jatuh, nggak ada yang berani ngambil. Ya, berani ngambil kalau sudah dikontak dari Tanjung, konpek nang arek baru diambil. Ya. Kalau nggak ada perintah dari sana, nggak ada, sampai busuk ya, nggak ada yang mau ngambil. Kenapa? Ya mungkin saat itu ya, itu kita teman-teman tuh merasakan mereka ini masyhad dengan Habib Ali terus. Banyak ketika keluar mereka masya Allah gitu ya, jadi walhasil jadi orang lah. Nah, gitu. Dan kita kalau bisa seperti itu ya. Ojo merasa Habib enggak ada, bebas gitu ya, jangan ya. Terlebih ada CCTV itu lebih hebat lagi sebenarnya. Gitu ya. Kadang-kadang kita ini salah cuma ketahuan oleh Habib, cuma karena sabarnya Habib memang untuk Habib, didoakan toh ya Allah. Ada ya. Maka hati-hati kalau kita berbuat salah itu, di mana-mana ada CCTV. Terus semangat insyaallah ya, karena ujian kurang sebentar lagi, kita semangati. Bukan karena nilai tapi karena Allah Ta'ala ya, karena demi untuk membahagiakan guru kita Habib Ali bin Salim bin Ahmad Al-Idris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.